Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio SG di 104,3 FM Pangkal Pinang. Pemirsa YouTube SG TV Media Sukolbu, pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, serta jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa menimba ilmu kembali di bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, pemirsa, bahagia sekali di kesempatan kali ini kembali saya Suni Nabila hadir untuk menemani sahabat SG dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang di program Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan SG Radio 104,3 FM dan turut didukung oleh Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Edisi hari ini di hari Senin, hari ke-17 Maret 2025 bertepatan juga di 17 Ramadan 1446 Hijriah. Dan insya Allah kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yang luar biasa sore hari ini sudah hadir di tengah kita ya, Dr. Randes Ahmad Lutfi Hazet. Beliau ini adalah Ketua Dewan Syariah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang dan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Salam. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah kembali kita bersilaturahmi lagi setelah setahun kemarin ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat itu amin. Kita banggakan untuk saat ini ya Ustaz ya. Kita bisa menimba ilmu bersama-sama di sini dan pastinya tema yang akan kita bahas untuk sore hari ini adalah bahaya wahan. Jadi wahan ini cinta dunia takut mati gitu ya. Dan insya Allah sebagai bahan perbincangan kita di sore hari ini sahabat SG dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang langsung untuk yang ingin ikut berdiskusi bersama kita di sini langsung di WhatsApp kita 0823 7472 6332. Sebelumnya kita pengen tahu wahan itu apa dan pastinya cinta dunia takut mati. Kita pengen tahu dulu seperti apa sih kita mencintai dunia sehingga kita merasa takut untuk mati gitu ya Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan kepada manusia dua hal. Bertakwa atau mau durhaka ataupun celaka. Beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan hatinya. Dan rugilah orang-orang yang selalu mengotorkan jiwa dan hatinya. Shadaqallahul azim. Wahan itu ada hadis asal usulnya bersumber dari Abu Daud dan Ahmad. Ketika Rasulullah lagi taklim bersama sahabat-sahabatnya, beliau bercerita yang intisari hadisnya adalah suatu saat kalian akan dikerumuni, bahasa Bangka dikerumon, dikerubuti oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang sesat. Maka sahabat pun pada saat itu pun bertanya,
Ya kenapa ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kami sedikit? Tidak, kata Rasulullah, kalian banyak. Bahkan banyaknya kalian itu bagaikan buih di lautan. Tetapi pada saat itu kalian hilang kewibawaan. Sementara orang-orang sekalian selain kalian, orang-orang kafir dan orang-orang yang sesat itu ditambahkan semangatnya, keberanian untuk orang-orang kalian. Maka para sahabat pada saat itu termangu. Tahukah kalian sebabnya apa? Kata Rasulullah, karena saat itu umatku sedang dijangkiti penyakit wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah? Kata salah satu sahabat. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan juga takut mati. Baik, kata wahan dalam terminologi bahasa Arab secara lughawi maknanya adalah al-dha'fu wal jubnu. Dha'fu itu lemah. Lemah secara fisika atau lemah secara psikis. Lemah secara materi ataupun imaterial. Lemah secara zahir maupun batin. Termasuk juga al-jubnu, pengecut, bagian dari sifat ini dikatakan lemah tadi. Makanya kalimat wahan itu pun dalam Al-Quran itu ada beberapa tempat digunakan. Sebagaimana contoh di surah Maryam ketika Nabi Zakaria itu berkata kepada Allah, qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, Tuhanku, diriku pun sudah mulai lemah. Nah, wahan maknanya lemah. Dan juga ketika dalam satu ayat yang lain, ketika seorang perempuan sedang mengandung, hamil dari anaknya. Wa wasalnal insanu hamalathumu wahnan ala wahnin. Nah, dalam keadaan lemah. Dan juga lemah yang sangat lemah. Wahan makna secara lughawi. Tetapi makna wahan dalam hadis ini adalah tak lain maknanya tadi hubud dunya wa karahatil maut. Hubud dunia secara bahasa hub itu cinta dunia. Cinta dunia tetapi cinta yang berlebihan. Kami lebih senang menyebutnya diperbudak oleh dunia. Karena urusan dunia salah kalau kita harus keluar dari atau mengabaikan dunia. Karena kita dunia itu tempat kita beramal, tempat kita bercocok tanam untuk kepentingan akhirat. Ad-dunya wasratul akhirah. Jadi dunia mungkin tidak kita jauhi, tapi bagaimana kita yang mengontrol dunia. Kita yang mengendalikan dunia, bukan kita diinjak oleh dunia. Nah, maka untuk itu hubbud dunia, kita melemahkan semangat keimanan kita. Karena orang yang sudah tergila-gila dengan dunia, artinya dunia sudah mengendalikannya, maka akan hilanglah akal sehatnya. Akan rontoklah keimanannya. Bahkan akan hilang kepercayaan dirinya. Bahkan akan muncul sifat-sifat penyakit batin yang lainnya. Karena wahan sesungguhnya adalah salah satu hubud dunia dan karahatil maut itu dua penyakit yang harus dihindari oleh orang beriman. Karena dia termasuk kategori penyakit batin. Bagian dari maksiat batin. Maka kalau kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak tahu lagi urusan keagamaan, kita tidak tahu lagi ibadah, tahu lagi sholat, pokoknya ngejar dunia. Terbaliklah bumi ini pokoknya dunia itulah gawinya kan. Nah kita kasihan kadang-kadang seperti itu penyakit yang menimpa saudara-saudara kita, umat kita karena penyakit hubbud dunia, cinta dunia yang berlebih-lebihan. Di sini kami tidak katakan bahwa kita membenci dunia, tidak. Dunia itu sebagai sarana alat kita, wahana kita untuk menuju kehidupan yang abadi nantinya. Maka kita harus berjuang. Orang sering mengatakan bahwa dunia itu benci dunia, bukan. Dunia tidak bisa kita benci, karena kita hidup di dunia ini, maka kita harus mengelolanya. Ya, kita harus mengelolanya, bukan membencinya. Tapi bagaimana kita meminitnya agar dunia itu menjadi sarana kita untuk kepentingan akhirat kita.
Ya kan dalam surah apa itu? Ya, As-Surah ya, ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirah min nasib. Ketika kita untuk mengejar akhirat kita bercocok tanam untuk kepentingan akhirat kita, Allah akan tambah nazid. Allah akan tambah, kata Allah. Makanya ketika Allah tambah, ketika kepentingan akhirat, dunia akan kita dapat. Ya. Tapi sebalik, kalau kita kejar hanya urusan dunia, kita hanya dapat bagian dunia saja, tidak dapat bagian akhirat. Maka kan jadi rugi. Nah, bagi kita orang-orang yang beriman, dunia itu hanya sebagai wahana, sarana kita untuk menggapai kehidupan yang baik. Baik di dunia maupun di akhirat. Maka dunia bukan dibenci, tapi dikelola dengan sebaik-baik mungkin. Karena ada sebuah hadis Nabi mengatakan, hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Maaf, kami ulang. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bahwa cinta dunia itu biangnya kesalahan, biangnya kehancuran. Maka kalau ketika kita mengejar dunia semata-mata untuk kepentingan dunia, itu akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Muncul penyakit hasad, muncul penyakit iri, muncul penyakit-penyakit yang lain. Karena ketika kita ingin menggapai apa yang kita harapkan itu, kita akan menggunakan berbagai cara. Iya, tidak melihat halalnya, pokoknya haram. Apalagi ada pameo itu yang kita sangat sesalkan. Tidak usahkan yang halal, yang haram gelah ya. Itu mental yang rusak. Nah, makanya kembali kepada masalah sekarang. Fenomena yang ada. Kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan di kalangan kita, kadang-kadang orang umat Islam sendiri? Apakah hubud dunia sudah demikian? Wahannya tadi sudah mencengkram batin dan pikiran serta jiwanya. Kalau sudah demikian, perkara 300 triliun, 1000 triliun, dan triliun-triliun yang lainnya, itu mungkin kanker wahan tadi, kalau kita ke sebuah penyakit yang sudah menggerogoti hati jiwanya. Dan tunggu saat juga akan menggerogoti raganya. Karena mungkin akan stroke kah, akan kolaps kah jantungnya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit wahan itu adalah karahatul maut. Takut mati. Islam mengajarkan bukan menantang mati. Tapi takut mati itu maksudnya tak lain adalah kita bersiap untuk memenuhi perbekalan kita ketika kita mati. Karena orang yang bijak, orang yang kuat itu selalu mempersiapkan investasinya untuk akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amal lima ba'dal maut, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Orang kuat itu adalah orang yang selalu mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk hari akhiratnya. Makanya yang disebut dengan orang-orang yang takut mati, dia akan mencabut perasaannya sehingga urusan mati kelaklah. Iya, bahasa Bangka ya, kelaklah. Iya, pentingnya ini dulu. Sehingga ketika tiba saat mati tidak punya persiapan. Maka Islam hikmahnya kita diperintahkan aksiru zikra hadamil maut, kata Rasulullah. Perbanyaklah mengingat yang memutuskan rasa lezatnya dunia, yakni kematian. Artinya apa? Kita siap ketika tiba saatnya. Siap kita dengan perbekalan. Karena kematian itu ibarat orang pergi jauh, sedang musafir, sedang berjalan jauh. Maka pasti dia membawa perbekalan. Nah, bekalnya ketika kita masih hidup di dunia. Jadi mati bukan untuk kita tantang, tetapi kalau sudah kena penyakit wahan, takut mati, gelisah, rasa cemas di jiwanya,
di pikirannya. Nah itu awas, hati-hati. Kalau sudah demikian, apakah virus wahan sudah masuk di hati dan jiwa kita? Maka wahan adalah penyakit batin yang harus kita hindari. Jangan sampai melemahkan perjuangan kita selaku orang-orang yang beriman, merendahkan wibawa dan martabat kita sebagaimana kata Rasulullah tadi. Bagaimana kalian akan dikelilingi, dikerumuni, digerubuti oleh orang-orang yang kafir, yang non-muslim, sementara kalian jumlahnya banyak, tapi kalian hilang kewibawaannya. Sementara mereka semangat keberaniannya tumbuh karena melihat kita hilang kewibawaan kita. Sementara seperti itu dialog kita. Terima kasih. Sebagai bahan obrolan kita di sore hari ini, Ustaz ya. Kebetulan ini ada pertanyaan juga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai banyaknya kasus korupsi di negara kita, kadang godaan itu memang selalu datang ya Ustaz. Bahkan di pekerjaan-pekerjaan kecil sekalipun. Bagaimana menata hati biar tidak mudah untuk korupsi Ustaz. Dari Ibunda Ira di seputaran Parikalang. Silakan Ustaz. Sederhana, terima kasih. Pertanyaannya, jawabannya yang luar biasa ini. Pertanyaannya luar biasa, jawabannya mungkin sangat sederhana ini. Kita tuh sederhana, ketika kita ingat Allah, apakah kita akan melakukan sesuatu yang buruk? Itu kuncinya. Makanya kembalilah kepada memperkokoh akidah keyakinan kita. Keyakinan ketauhidan kita. Kita kulik lagi. Kita kaji lagi. Karena ketauhidan, tauhid itu kan sangat mendasar yang harus dimiliki orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Kita ambil analog sebentar nih. Ketika panggilan puasa itu iman, ya kenapa? Karena iman itulah sesuatu yang milik seorang muslim yang paling berharga. Ketika imannya rontok, runtuh, buruk dan degradasi, maka akan mempengaruhi semua akal, pikiran dan jiwanya. Maka kuncinya ketika kita belajar sifat yang wajib bagi Allah, kita ambil satu wujud. Wujud itu maknanya ada, mustahil Allah itu tiada. Dalilnya, aklinya, adanya ciptaannya berupa alam dunia ini. Dalil naklinya jelas. Khalaqas samawati wal ardh, itu dalil. Tetapi bagaimanakah kita mengimplementasi, meyakini bahwa Allah itu ada? Itu pertanyaannya. Maka caranya kita ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, tadi di awal kami katakan tadi, apakah ketika kita ingat kepada Allah kita melakukan perbuatan buruk? Orang maling itu karena dia ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, tidak mungkin. Orang korupsi itu ketika dia mengambil uang rakyat, apakah mengucapkan bismillah? Apakah maling masuk rumah itu assalamualaikum? Kan tidak, karena dia tidak ingat dengan Allah. Jadi mari kita perkokoh akidah kita selaku orang yang berislam. Mengaku dirinya muslim, perkokohkanlah akidah keyakinannya. Karena puasa ini adalah Allah beri ruang kepada kita mengembalikan spek kita. Mengembalikan setil awal kita kepada fitrah kita. Ya, pemirsa, Saiman, mengembalikan ke fitrah kita. Apa fitrah kita? Beriman, keimanan. Nah, makanya orang itu ketika dia berimannya bagus, ketika dia ingat dengan Allah, perbuatan buruk itu akan terhindar. Maka bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ketika keluar rumah, berarti kita ingat dengan Allah. Apakah kita akan melakukan sesuatu yang buruk? Terjaga oleh Allah. Nah, ketika korupsi banyak yang terjadi saat sekarang, pertanyakan, bagi umat Islam, apakah akidahnya itu sudah baik dan benar? Ketika sudah baik dan benar, insya Allah terjaga. Dengan terjaga, dia tidak melakukan perbuatan yang buruk. Kurang lebih seperti itu, maka kembali kita ke konsep awal kita, kembali ke fitrah kita, kita adalah orang-orang yang beriman,
yang potensi itu harus terus kita jaga. Oke. Allah ketika berfirman di alam ruh dan alam rahim, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kita menjawab baik dalam ruh sama alam rahim, bala syahidna, betul ya Allah kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tetapi ketika di dunia, nah itu yang harus kita jaga lagi. Beruntunglah bagi orang-orang yang lahir dari orang tuanya yang muslim. Ketika lahir diazankan, yang laki-laki di kuping kanan diiqomahkan di kuping kiri. Sementara yang perempuan coba diiqomahkan di kuping kanan. Mengingat, mensibghah, mencelup bahwa kita sedang dikader oleh orang tua kita untuk disiapkan menjadi kader orang-orang yang beriman. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi memang ketika kita melakukan sesuatu buruk atau kemaksiatan, berarti kita tidak mengingat Allah di saat itu ya Ustaz ya. Bagaimana kita mecas iman kita kembali, menata hati kita kembali agar tidak mencintai dunia yang berlebihan seperti itu. Kita lanjut Ustaz, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak kecil 2 Ustaz. Kadang suka kepikiran takut mati Pak, karena takut mereka ini gimana nasibnya nanti gitu. Kalau saya nggak ada, bagaimana cara menghilangkan rasa seperti itu? Apakah itu termasuk penyakit hati? Ibu Yanti di seputaran Tua Tudung. Mungkin ini sering terjadi sama kita, apalagi untuk perempuan-perempuan yang hidup single parent atau hidup dengan satu ayah atau satu ibu, kan sedang berpikir gimana nasib anak saya suatu saat nanti. Oke, silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Kita harus bedakan takut dengan khawatir. Itu khawatir jadi. Iya, jadi khawatir itu kehati-hatian kita. Manusiawi, manusia khawatir. Yang takut mati ini, dia melupakan tugas-tugas kewajibannya kepada Allah. Sehingga tidak beribadah, lupa sholat, lupa puasa, tidak puasa bahkan. Sehingga melemahkan persiapan perbekalannya untuk akhirat. Tapi kalau anak kita takut ini tidak terbiaya sekolahnya, itu kan kekhawatiran. Manusiawi. Tetapi kekhawatiran tidak boleh berlebihan. Kita harus serahkan kepada Allah. Karena kita bergantung kepada Sang Pencipta kita. Allah, dia tahu proporsi kita. Karena kita ciptaannya. Maka ketika dia tahu proporsi kita, yakinlah Allah tidak pernah membebani sesuatu itu di luar kemampuan kita. Khawatir harus dilawan dengan sabar. Jadi taat batinnya ketika khawatir, ya sabar. Orang sabar itu banyak ruangnya. Apa ruangnya? Ketika dia sabar, dia berserah diri kepada Allah, Allah akan bantu. Artinya urusannya diserahkan kepada Allah. Allah tidak akan tinggal diam. Yakinlah Allah tidak akan tinggal diam. Kalau menyangkut masalah ekonomi, ketika kita bertawak kepada Allah, kita ingat Allah akan beri ruang dari mana saja jalannya, berbagai macam caranya. Jadi kekhawatiran yang tidak boleh itu berlebihan, sehingga melemahkan semangat, menghilangkan rasionalitas berpikir, hilanglah realitas berpikir kita. Nah itu kekhawatiran yang salah. Kalau khawatir dalam bentuk kehati-hatian, itu silakan. Khawatir bukan tidak sama dengan karahiyatul maut tadi, beda. Kalau maut itu penyakit batin yang merusak sehingga kita tidak membekali diri kita lagi untuk kepentingan akhirat kita. Lalai kita tidak sholat, bahkan tidak puasa. Apalagi kadang-kadang di teman-teman sering nge-share itu kan. Banyak sekali orang tuh dimakan bayi. Apa maksudnya? Pergi kita ke pasar, kaki, badannya, pinggulnya kelihatan, bagian dada, kepala tidak kelihatan. Itu ungkapan guyon orang tua dulu, banyak orang yang makan buaya katanya. Memang buaya kan tidak pernah makan dari kaki, selalu makan dari kepala. Nah, jadilah contohnya. Ya, betapa rapuhnya keadaan kita dalam menjalani tugas kita selaku manusia sebagai misi utama kita. Di samping beribadah kepada Allah, juga kita memakmurkan dunia jagat raya ini. Jadi hubbud dunia wa karahatil maut. Karahatil maut beda dengan rasa khawatir. Khawatir itu insya Allah kehati-hatian
sehingga kita berikhtiar semaksimal mungkin. Terima kasih, seperti itu kurang lebih. Terima kasih kembali Ustadz. Jadi ketika kita menghadirkan sesuatu yang belum terjadi itu memang tidak baik Ustadz. Percaya kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, berpikir positif, insya Allah ada jalan ke depannya. Serahkan semua kepada Allah. Yang penting kita jalani aja proses dari setiap prosesnya. Karena skenario Tuhan itu luar biasa Ustadz ya. Oke, karena waktu kita juga Ustadz, mungkin sedikit dari statement closing tema kita di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Yuk, bagi kita orang-orang yang beriman, apalagi bagi orang yang sedang menjalani puasa, yang soiman. Puasa inilah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita laksanakan ruh Ramadan ini. Siangnya siam, malamnya qiyam untuk memperkuat, mengokoh diri kita agar terhindar dari penyakit wahan, hubbud dunya wa karahatul maut. Mudah-mudahan kalau demikian kita laksanakan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh iman wa ihtisaba. Dengan rasa iman dan penuh harap ridha dari Allah, semuanya akan menjadi nyaman, enak. Bahasa Bangka tuh seger hidupnya. Di dunia segar, di akhirat juga segar nantinya. Amin. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang bisa menebarkan kebaikan dan kebajikan untuk diri kita dan juga untuk lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan dari tema kita di siang hari, di sore hari ini luar biasa. Yuk kita menata hati kita kembali. Jangan sampai dunia yang mengendalikan hati kita, tetapi kita yang mengendalikan dunia. Jadi biar insya Allah apapun yang kita lakukan, kita selalu mengingat Allah, yakin Allah selalu ada dan melihat apapun yang kita lakukan ya Ustaz ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk jawaban dan juga ilmu yang di sore hari ini disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa sore hari ini, Dr. Anas Ahmad Lutfi Hazet. Terima kasih Bapak, sehat-sehat. Amin, amin. Dimudahkan Allah segala urusan. Amin, amin. Semoga panjang umur. Amin. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada pendengar SKI Radio di 104,3 FM. Terus pemirsa YouTube SKI TV Media Suluh Kolbu, pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang, dan juga seluruh pemirsa para jamaah Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang. Satu lagi terima kasih untuk Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung turut mendukung program Hikmah Senja kita setiap sore sampai sepanjang Ramadan, dan tentunya langsung dari lantai 2 Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang. Selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita Ustazah Nurlela ya. Siap. Insya Allah, dan juga dilanjutkan kumandang azan maghrib menandakan waktu berbuka, yaitu hari ini pukul 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Suni Nabila pamit undur diri, sampai jumpa besok. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca tilawah kami silakan. Dirimu kemana? Ketiduran? Di mana Mas? Oh, tidak pakai salam kan langsung aja? Langsung aja. Terima kasih Bapak. Nah, macam mana Pak? Maaf. Di sini. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Afabihadzal hadithi antum mudhinun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falawla in kuntum ghayra madinin. Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم صدق الله العظيم.